Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dewan Juri yang terhormat serta rekan guru-guru hebat sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Risnawati, nomor urut peserta 07. Di sini dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan praktik 7 kegiatan anak hebat yang kami lakukan di sekolah kami. Mungkin ibu guru sekolah juga sudah tahu ya bahwa pendidikan di usia dini itu tidak hanya berfokus pada kemampuan akademiknya, tapi juga berfokus pada penerapan karakter dan juga penerapan kebiasaan baik sejak dini. Nah, penerapan kebiasaan baik sejak dini ini diharapkan bisa membentuk pola hidup anak yang lebih baik di masa depan. Namun latar belakang penerapan kebiasaan ini karena ditemukan beberapa masalah yang mungkin ibu guru juga menemukan gitu ya di anak. Contohnya anak itu sulit bangun pagi, lalu juga sulit sulit bangun pagi dan juga sulit. Nah, biasanya bangun pagi ini disebabkan karena anak itu tidurnya larut malam tidurnya. Nah, biasanya tidur larut malam ini disebabkan karena pola makan yang tidak sehat. Contohnya terlalu banyak makan makanan yang tepung, gula dan cemilan tidak sehat lainnya. Selain itu biasanya tidur larut malam disebabkan oleh penggunaan gawai dan screen time yang terus digunakan. Nah, juga bisa mempengaruhi kebiasaan belajar dan bermasyarakat di anak. Nah, anak-anak jadi malas belajar dan juga malas bermain sama teman-temannya karena terlalu asik main HP gitu ya. Selain itu, masalah yang ditemukan yaitu anak-anak belum terbiasa beribadah. Nah, karena itu untuk menentukan masalah ini, kami berupaya untuk menerapkan 7 kegiatan anak hebat melalui kegiatan berikut ini. Nah, yang pertama untuk bangun pagi. Nah, sekolah kami untuk mengupayakan atau membiasakan kegiatan ini yaitu dengan cara berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tua itu membiasakan anak mereka untuk bangun pagi. Nah, kami sebagai guru berupaya membantu orang tua dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sebelum belajar. Jadi meskipun kami menyebutkan kegiatan masuk, itu kami tidak langsung masuk, pasti ada kegiatan seperti ada kegiatan bermain dengan menyediakan bermainnya, lalu juga ada kegiatan membaca buku sebelum masuk, dan juga ada kegiatan menyiram tanaman yang ada di sekolah. Nah, dari kegiatan ini dampaknya jadi anak-anak lebih sedikit gitu ya yang datang ke sekolah. Maksudnya anak-anak yang datang terlambat ke sekolah itu jadi lebih sedikit karena mereka semangat karena mau ke sekolah kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu adalah beribadah. Nah, selain sama juga berkomunikasi dengan orang tua supaya membiasakan anak beribadah, kami membantunya dengan cara mengadakan kegiatan beribadah mulai dari hal sederhana. Contohnya yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, untuk berdoa sebelum belajar biasanya kami selain berdoa sebelum belajar kami juga membacakan surat-surat pendek, doa-doa harian, hadis-hadis pendek, lalu juga sholawat, al-husna dan sebagainya. Nah, kegiatan yang kedua yaitu biasanya kami mengadakan kegiatan mengaji sebelum belajar. Pasti mungkin kalau sekolah kita sini gitu ya. Terus yang ketiga yaitu mengadakan praktek sholat praktek sholat duha bersama setiap hari Jumat. Yang biasanya selain praktek sholat duha jadi praktek guru, praktek sholat duha juga terikut berikut dari kegiatan sana. Selain itu ada juga kegiatan infak Jumat. Nah, itu hasilnya nanti akan dijelaskan di poin yang nanti. Nah, itu untuk beribadah. Yang ketiga yaitu olahraga. Nah, mungkin semua juga pasti sudah jadi olahraga yang sedikit sekali. Nah, biasanya kalau sekolah kami itu biasanya menambahkan setiap harinya dengan cara berbaris bersama, jangan lupa melakukan olahraga sederhana gitu ya sebagai jenis olahraganya. Selain itu supaya tidak si anak itu tidak bosan olahraga gitu ya,
selain kami juga olahraga di sekolah, kami juga kepada jalan santai gitu ya di sekitar sekolah supaya anak itu lebih semangat buat berolahraga. Selain itu dengan olahraga jalan santai di sekitar lingkungan sekolah, si anak itu akan menjadi belajar tentang lingkungan dan bermasyarakat dengan secara lebih nyata gitu ya. Nah itu untuk olahraga, dan yang keempat ada makan makanan sehat dan yang bergizi. Namun sekarang sudah semua sekolah, jadi hampir semua sekolah sudah bekerjasama dengan pemerintah dengan pengadaan makanan bergizi gratis. Nah untuk tambahannya mungkin kami sebagai guru seringkali di sela-sela belajar, misalkan dari kesukaan aku, misalkan mengedukasi anak-anak tentang makanan sehat itu yang seperti apa seperti itu. Selain anaknya juga ke orang tuanya, karena orang tua sebagai penyedia makanannya yang di rumah. Biasanya kalau ke orang tua kami mengedukasinya itu di sela-sela pertemuan orang tua kayak gitu. Itu untuk makan sehat dan bergizi. Yang kelima yaitu rumah belajar. Nah untuk penerapan kegiatan rumah belajar, upaya dari sekolah kami yaitu dengan mengadakan kegiatan belajar yang interaktif gitu ya, supaya anak itu semangat buat belajar. Satunya yang pertama yaitu jadi tidak semuanya kayak membuat kreasi, itu membuat kayak kerja bersama teman, kegiatan belajar di luar ruangan, contohnya kayak belajar tentang alam semesta, belajarnya di sekitar sekolah, ke sawah dan sebagainya. Selain itu ada juga belajar bermain peran supaya anak itu kayak lebih berpartisipasi gitu ke dalam kegiatan belajar. Selain juga ada kegiatan outing kelas yang mengunjungi perpustakaan untuk meningkatkan rumah belajar anak, atau juga misalkan mengunjungi masjid terdekat gitu. Terus selain itu setelah rumah belajar yang akan bermasyarakat. Nah untuk mengupayakan kegiatan ini, sekolah kami juga pasti semuanya sudah tidak mengupayakan mulai dari sederhana, mulai dari bekerja sama membersihkan mainan, lalu bekerja sama merapikan alat tulis, lalu juga saling menolong dan sebagainya. Nah, yang tambahannya kegiatan kami ada kegiatan yang namanya Ramadan berbagi. Ramadan berbagi ini hasil dari takbimat yang setiap hari Jumat. Hasil Ramadan berbagi ini jadi hasil takbimatnya disedekahkan kepada teman-teman sebayanya yang membutuhkan. Dan selanjutnya ada sedekah, sama juga dengan bekerja sama dengan orang tua berkomunikasi untuk anak itu supaya membiasakan tidur cepat dan mengurangi makanan dengan cara makan makanan sehat dan juga mengurangi sekitar makanan. Mungkin sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Topik kami tadi kemarin itu secara konten memang membahas paparan tentang komunikasi juga. Yang ini saya belum melihat inovasi. Saya belum melihat inovasi. Ya, baik itu kan bisa dari yang dilakukan itu sudah berjalan. Ya, untuk ibadah, lalu kayak paparan anak-anak sekarang suasananya makin banyak dan juga dari kayak gitu. Dari tujuh kebiasaan Indonesia hebat itu semua petunjuk-petunjuknya itu punya dampak. Jadi anak lebih sering makan nasi gitu ya kalau di sekolah. Terus kalau misalkan bermasyarakat jadi lebih peduli. Sekarang anak-anak kalau mau merapihkan alat tulis atau macam itu nggak selalu harus disuruh, jadi bisa mandiri dia gitu. Kadang-kadang kayak ini kemana ini anak itu, ternyata dia lagi di sudut ruangan lagi beresin krayon gitu kan disuruh. Iya, terima kasih. Oke, mungkin sekian yang dapat